Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Nah, hari ini kita lagi pemasangan ajir. Ya, tuh lagi masang ajir. Harusnya dari kemarin nih udah harus dipasang ajir. Cuman karena di sini ajirnya itu agak susah didapat, harus dikumpulin dulu kan. Nunggunya agak lama. Soalnya untuk kisaran berapa batang itu agak sulit. Mana sih? Oh ini. Jadi kalau untuk di sini tuh ajirnya agak susah didapat. Ini aja kita pakai kayu-kayu kayak gini. Apalagi mau bambu. Woi, sulit sekali lah kalau nyari bambu di sini. Jadi masanya simpel aja kayak gini ya. Kalau normalnya itu bagusnya itu ajir itu dipasang itu setelah dipindahkan ke lahan itu ya harus langsung dipasang. Gitu. Masanginnya miring kayak gini aja tuh agak jarak sedikit lah nih kayak gini, agak berjarak sedikit biar tidak terlalu ke batang cabainya, biar tidak mengena akar kali lah kayak gitu. Jadi ini memang sudah disusun tuh ajir-ajirnya kayak gitu, tinggal dipasangin lagi. Kalau panjang ajirnya itu nih ya, kayunya kisaran paling 1 meter dan ada 1 meter lah, plus minus lah, itu ada yang 100 cm 90 cm kayak gitu aja. Nah, jadi setelah dipasangin ajir kayak gini, nanti pohon cabai ini akan kita ikat tuh di cabangnya. Jangan ngikat cabai itu di batang tunggalnya. Ini kan batang utamanya nih, kalau kita perhatikan di batang utamanya tuh. Jangan mengikat cabai itu di batang utamanya, usahakan ngikat cabai itu di cabang Y-nya nih, di cabang Y-nya. Ikatnya itu nggak boleh terlalu mepet, harus ada rongganya sedikit. Kalau kita ikat cabai itu harus ada rongganya sedikit. Jadi kalau pohon cabai ini meninggi, itu dia nggak akan nyangkut di ajirnya nih. Apalagi kayak saya ini pakai kayu kan. Kalau bambu mungkin dia mulus saja. Kalau kayu ini kan pasti ada kayak gini nih, ada lekukan bekas dahannya tuh. Itu yang agak sulit gitu. Nah, kalau sudah posisi seperti ini, nanti tinggal diikat terus dipurning. Purning itu ada dua jenis ya, bisa kita purning daun aja atau purning dahan. Nah, kalau saya dengan teman-teman di sini itu kita lihat pertumbuhan cabai gitu. Kalau seandainya cabai kita itu minim serangan hamanya ya, kita justru nggak banyak purning, nggak banyak buang dahan. Paling kita cuma buang daun-daun di bawah ini aja. Cuma buang daun-daun di bawah, dahan-dahan yang seperti ini kita nggak buang karena pertumbuhannya bagus. Tapi kalau pertumbuhannya itu kurang bagus atau terserang hama kutu-kutuan, kita lebih milih buang dahan sebagian, tapi nggak semuanya. Paling dalam 5 atau 6 dahan kita tinggalkan 3 dahan kayak gitu, biar nyemprotnya tuh gampang. Kalau saya sih mikirnya gitu aja sih, fungsinya itu di samping memacu pertumbuhan biar pupuk tuh nggak banyak lari ke daun gitu kan. Di samping itu untuk mempermudah proses kita melakukan penyemprotan untuk hamanya gitu. Nah, kalau mempurning itu gampang. Kalau yang purning daun, kalau saya sih biasanya saya buangin daunnya dulu. Saya buangin daunnya dulu dari bawah ini. Daun-daun ya nggak semua daun loh, sebagian aja yang kelihatan tuh agak mengganggu atau agak kelihatannya kan kayak gimbal gitu nih. Kita bersihin dulu daun-daun di batang utamanya ya. Daun-daun di batang utamanya kita bersihin dulu daun-daunnya. Nah, setelah kita bersihin kayak gini kan, kelihatan tuh, sudah kelihatan batang utamanya tuh. Nah, ini kan ada banyak nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dahan adanya. Kita buang. Yang paling kecil tuh pasti saya buang. Yang paling kecil kayak gini tuh sudah pasti saya buang. Ya. Terus di bagian cabang-cabang yang lainnya kita lihat kita mau buang yang mana. Itu yang menurut kita kurang bagus yang mana. Kalau menurut kita semuanya bagus ya nggak usah dibuang. Itu aja, karena pada prinsipnya gini, setiap dahan ini pasti menyumbang buah. Karena lihat sendiri tuh sudah ada buahnya. Kadang ada juga sebagian saya lihat ya, teman-teman itu dia semua dahannya dibuang, tinggal hanya ditinggalin itu cabang Y-nya aja, cabang Y kayak gini aja kan.
cabang Y yang ini aja yang ditinggalin. Ya boleh kalau pada saat posisi cabai kita nggak terserang hama, ya silakan aja, mungkin buahnya akan lebat. Tapi kalau pada saat posisi cabai kita nih ya antara bagus dengan tidak kayak gitu, saya saranin jangan, karena ini kita ngejar itu putaran modal gitu loh. Kita ngejar putaran modal. Kalau saya itu nggak mikirin bagus kali pohonnya, yang penting buahnya lebat, bisa mutar modal ya. Kalau ada rezeki untuk dapat untung sedikit itu udah urusan Allah lah gitu. Kalau masalah rezeki, kalau masalah keuntungan kan biar aja yang di atas yang ngatur. Yang penting kita ikhtiar aja gitu. Nah purningnya kayak gini cukup mudah. Nah kayak gini kan ada banyak dahan nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, yang paling bawah saya buang, saya putusin, saya buang. Nah kayak gitu aja. Terus di dahan-dahan yang sini kita lihat gitu, ada yang bagus, ada yang kurang bagus nggak gitu. Kalau seandainya menurut kita semuanya bagus ya biarin aja, nggak usah dibuang. Yang penting daun-daunnya dibuang biar nanti nyemprotnya tuh gampang gitu. Jadi banyak persepsi di sana ya. Kecuali pohon cabai ini masih kecil. Kayak ini kan sulaman baru nih, sulaman baru. Nah, kecuali kayak gini, mungkin sudah dari awal dipurning, ya kita bisa nyisain 3 dahan aja. 3 dahan aja di luar batang utamanya. Tapi kalau udah posisi cabainya besar kayak gini, ini bingung. Kalau saya pribadi bingung ya, sama teman-teman di sini tuh juga bingung. Kenapa? Dahan ini ada buahnya, dahan ini ada buahnya, dahan ini ada buahnya, dahan ini ada buahnya. Jadi ya bagi saya gini, simpelnya gini. Kalau sudah dikasih bunga, sudah dikasih buah, ya nggak usah dibuang gitu, sayang. Kita nggak usah nggak usah terlalu banyak teori, nggak usah nasib-nasiban kayak gitu ya. Jangan sampai gini loh. Jangan sampai udah itu kata saya baca ini atau kata siapa, kata si A, si B, si C gitu kan, dibuang semua dahan-dahannya, tinggalin cabang Y-nya aja, itu lebih bagus. Itu nggak bisa jamin, nggak bisa menjamin. Simpelnya gini, lihat kenyataannya aja, lihat keadaannya, faktanya aja yang kita liatin gitu. Sekarang contoh di cabai ini ya, ini sudah ada bunga, sudah ada putik-putiknya ya, sudah ada putik-putiknya. Kenapa harus saya buang gitu? Ya orang udah dikasih buah kok, jangan dibuang, yang dirawat aja. Simpelnya kayak gitu ya. Nah contoh lagi, saya contohin satu lagi ini biar ngerti. Nih kayak ini. Kayak ini dahan kecilnya banyak. Kalau dahan kecil tuh saya rata-rata pasti saya buang. Apalagi di bagian paling bawah itu rata-rata saya buang kayak gini. Kita buang. Daun-daunnya dulu dibersihkan biar kita bisa ngelihat dahan yang mana yang harusnya kita buang kayak gitu. Nah kalau kasusnya di pohon ini nih agak enak, dia nggak begitu tinggi dan nggak begitu besar. Jadi buat menghabiskan dahannya tuh enak, karena belum semua dahan itu ada putiknya gitu. Kayak ini kan di bawah sini. Oke lah saya buang nih 1. Saya sisain 1, 2, 3, 4 gitu. 4 dahan aja. Udah. Nah nanti ini tinggal diikatin. Biasanya kita purningnya itu sambil ngikat sambil dipurning. Nah ini dibuang aja. Betul sisanya 4 ya. 1, 2, 3, 4. Saya nggak buang 4 ini kenapa? Ini sudah ada bunga nih. Sudah ada bunga. Ini juga sudah ada putik. Ini juga sudah ada putiknya tuh. Nah ini juga sudah ada putiknya. Jadi kan kita kan, nah jadi kan prinsipnya kita nanam cabai ini kan bukan ngejar pohonnya bagus, kita ngejar buahnya ada gitu, buahnya lebat. Ya kalau pohon bagus otomatis buah lebat. Kadang jangan salah juga, pohon bagus kadang ada yang nggak ada buahnya gitu. Lebih mending pohon kita itu ya apa adanya aja, yang penting buahnya ada, buahnya lebat. Kecuali kita nanam cabai ini daun yang kita jual, itu ya udah kita perbanyak daunnya aja, gitu ya. Saya rasa teman-teman ngerti lah masalah pruning ini ya nih. Kalau di petani itu udah biasa lah, masalah pruning itu hal sepele lah itu. Oke, mungkin itu saja video yang bisa kalian bagikan ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti bagi teman-teman yang memiliki beberapa pertanyaan bisa kita sharingkan di kolom komentar juga. Nanti insya Allah akan saya jawab satu persatu ya. Oke, salam sukses dan sehat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.